Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa nusalli wa nusallimu 'ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua di antara kita merasakan yang namanya mimpi, yaitu ketika tidur kemudian merasa, melihat, atau bahkan melakukan sesuatu. Dan di dalam Islam dibenarkan adanya mimpi. Bahkan dalam Al-Quran ada kisah-kisah tentang mimpi. Dalam hadis juga demikian. Dan seluruh ulama kaum muslimin sepakat mimpi itu ada hakikatnya. Bahkan ada sebuah surat, sebagian para ulama menamai suratu ar-ru'yah, surat tentang mimpi. Surat apa itu? Surat Yusuf. Di dalamnya ada beberapa kisah mimpi, mulai mimpinya Yusuf yang masih kecil, kemudian mimpinya orang-orang yang berada di dalam penjara bersama Yusuf, mimpinya raja, dan semuanya akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kenyataan dalam kehidupan saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun harus kita ketahui bersama bahwa tidak semua mimpi itu benar. Bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kita. Dan yang namanya wahyu itu pasti benar. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ar-ru'ya thalathatun, mimpi ada 3 macam. Yang pertama kata beliau, ru'ya minallah. Yang pertama ru'ya, mimpi yang benar-benar datang dari Allah. Di dalam hadis yang lain disebutkan ar-ru'ya as-salihah minallah. Mimpi yang bagaimana yang datang dari Allah, yaitu mimpi-mimpi yang baik. Disebutkan oleh para ulama, contohnya mimpi seseorang sedang beribadah, mimpi seseorang mendapatkan rezeki, yang mana ketika seorang itu bermimpi lalu kemudian merasakan senang, selagi itu tidak terlarang dalam agama, maka itu adalah mimpi dari Allah. Kemudian yang kedua, wa ru'ya tahzin minasyaitan. Yang kedua adalah mimpi, yaitu gangguan dari setan. Termasuk diantaranya adalah wal ihtilamu minasyaitan. Ihtilam itu maknanya 2. Bisa mimpi buruk, yaitu mimpi yang membuat orang sedih, mimpi yang membuat orang takut, mimpi hal-hal kesesatan, mimpi bertemu dengan sesuatu yang menakutkan. Bahkan termasuk di antara mimpi dari setan adalah mimpi bertemu dengan seorang yang sepertinya baik, atau mungkin bahkan mengaku-ngaku sebagai nabi, lalu kemudian mengajarkan ajaran-ajaran di luar daripada ajaran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, mimpi bertemu dengan orang berjubah putih, bersorban, bawa tasbih, lalu kemudian orang yang dilihat dalam mimpi ini menyuruh orang yang sedang mimpi, kamu nanti besok kalau bangun maka kamu harus bertapa di goa selama 3 hari 3 malam. Ketika dilihat kelihatannya sih baik, berpakaian putih, bersorban, berjenggot, tetapi yang diajarkan, yang diperintahkan adalah kesesatan.
Karena Islam tidak pernah memerintahkan kita untuk bertapa 3 hari 3 malam. Konsekuensi bertapa 3 hari 3 malam, maka dia tidak akan menghadiri salat berjamaah di masjid. Dia tidak akan berkumpul dengan keluarganya. Dia tidak akan menyapa manusia dan lain sebagainya. Maka ini termasuk tahzin minasyaitan, mimpi yang dilakukan oleh syaitan, yaitu membuat orang itu kemudian terganggu. Mimpi kemudian misalnya tiba-tiba tidak ada pikiran apa-apa, lalu kemudian melihat ular, kalajengking, atau hewan-hewan buas yang membuat dia takut. Ini semuanya dari syaitan. Lalu yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ru'ya mimma yuhadditsu bihi ar-rajulu nafsahu fil yaqdhati fayarahu fil manam. Rasulullah mengatakan jenis mimpi yang ketiga adalah mimpi yang mana asal usulnya orang itu memikirkan sesuatu dalam hatinya, ya, memikirkan sesuatu dalam hatinya, kemudian terbawa sampai tidur, lalu dalam tidur dia melihat apa yang ia pikirkan. Contoh, mungkin itu kita sering mengalaminya. Ketika kita belum punya rumah, lalu kemudian membahas rumah dengan istri, tiba-tiba ketika tidur bermimpi bahwa dia mendapat hadiah rumah. Belum punya sepeda motor misalnya, pingin sekali beli sepeda motor, tiba-tiba ketika tidur bermimpi dia dapat sepeda motor dan lain sebagainya. Jadi dikisahkan oleh sebagian para ulama, ada seorang tamu, kemudian ketika dia bertanya tentang masalah mimpi, kemudian bagaimana supaya dia bisa melihat mimpi, maka kemudian sang tuan rumah memberikan makan dengan makanan yang enak, banyak, lezat. Disuruh makan tapi tidak dikasih air, tidak dikasih minum. Setelah makan kenyang, nikmat, selesai, ditinggal masuk oleh tuan rumah karena malam hari tidur. Kemudian si tamu ini berharap kapan tuan rumah memberi air, kapan tuan rumah menyuguhkan air. Malam berpikir terus air. Ketika tidur maka dia melihat sungai deras mengalir segar. Kenapa demikian? Ini membuktikan bahwasanya mimpi itu jenis yang ketiga adalah sesuai dengan pikiran. Ada orang, ya, pagi-pagi lihat catatan, oh ternyata hari ini jatuh tempo bayar hutang, tapi tidak ada uang. Akhirnya kepikir, bahkan sembunyi-sembunyi, malam didatangi orang yang nagih hutang bawa golok. Maka ini termasuk jenis yang ketiga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama tentang macam-macam mimpi. Dalam Islam diakui ada 3. Lalu yang kedua, atau catatan yang kedua tentang mimpi, ya, bahasan kita adalah tentang bagaimana Rasulullah SAW menyikapi mimpi. Yang kedua adalah bahwasanya syariat agama Islam ini tidak boleh diambil dari mimpi dasar-dasarnya. Artinya mimpi tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam beragama. Sekali lagi, mimpi tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum dalam beragama, dalam ibadah, tidak bisa dengan mimpi. Kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama bahwa karena agama Islam ini sudah sempurna dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, wafatnya Rasulullah SAW, bahkan Rasul sempat membaca ayat tentang kesempurnaan agama Islam ketika haji wada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari itu aku sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala, agama buat kalian, nikmat buat kalian sempurna, dan hanya Islam yang aku ridhoi sebagai agama. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam tidak perlu ditambah tapi juga tidak boleh dikurangi. Sehingga mimpi apapun berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan petunjuk-petunjuk, maka harus
disandingkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau selaras, maka kerjakan, karena memang ada dasarnya, sudah sempurna. Kalau tidak, maka buang jauh-jauh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua atau yang berikutnya, alasan kenapa Islam tidak butuh lagi landasan hukum dari mimpi. Ya. Yang pertama tadi kita katakan bahwasanya Islam sudah sempurna. Lalu yang kedua, karena kadang-kadang mimpi itu tidak jelas apakah betul-betul dari Allah atau malah justru sebaliknya dari syaitan, atau mungkin hanya pikiran. Makanya tidak bisa menjamin. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azakumullah, maka ketika Islam sudah sempurna, lalu ditambah lagi orang itu mimpi, kadang-kadang mimpinya dari pikiran, dari setan, atau mungkin dari Allah, sehingga kita tidak bisa memastikan itu adalah kebenaran. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya sikap yang pertengahan yang adil terhadap mimpi itu tidak usah berlebih-lebihan. Meskipun mimpi itu benar, seandainya kita anggap benar, maka jangan sampai kemudian digantungkan hidupnya dengan mimpi. Karena mimpi ini masalah-masalah mustakbal, nanti akan terjadi. Ya kalau dari Allah, kalau dari setan, dari dirinya sendiri, maka tidak boleh kita kemudian menggantungkan hidup atau nasib kita kepada mimpi. Kenapa demikian? Karena kita akan terombang-ambing. Jadi biasa saja, meskipun mimpi itu benar, meskipun mimpi itu kebaikan, biasa saja. Ditakwilkan atau enggak ditakwilkan, tidak ada masalah. Nanti akan ada adabnya. Kapan boleh, bukan wajib, kapan boleh kita menafsirkan mimpi, dan kepada siapa kita bertanya hal itu. Lalu apakah diceritakan kepada semua orang? Jawabannya tidak. Justru para ulama mengatakan hukum asalnya kita tidak boleh menceritakan mimpi. Semua jenis mimpi tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain, kecuali satu saja. Apa itu? Mimpi yang baik saja. Dengan catatan yang kedua, itu pun yang diceritakan adalah hanya orang-orang yang dicintai saja. Kenapa demikian? Karena kalau orang yang tidak dicintai, maka dikhawatirkan ada sifat hasud, iri, dan dengki. Makanya ayah Nabi Yusuf ketika diceritai oleh Nabi Yusuf yang masih kecil tentang mimpi melihat ini ya, melihat matahari, melihat bulan, melihat 11 bintang, semuanya tunduk kepada beliau, cerita ke ayahnya mengatakan la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan sekali-kali kau ceritakan kepada saudara-saudaramu, sehingga mereka akan mencelakakan kamu. Karena ayahnya Nabi Yusuf melihat tanda-tanda iri dan dengki dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh para ulama, bahwa mimpi tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalam beragama. Karena mimpi kita ini belum ada jaminan kebenarannya, kecuali mimpinya para nabi. Nabi sudah nggak ada, selesai. Berarti kemudian tidak boleh kita berpatokan dengan mimpi siapapun, tidak bisa. Ya, orang sealim bagaimanapun, imam siapapun, ketika dia bermimpi tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam beragama, tidak bisa. Karena apa? Mimpi selain nabi mengandung 3 kemungkinan tadi. Dan kita tidak bisa memastikan yang mana hal itu, kecuali para nabi. Ya, maka para nabi, mereka nabi itu adalah kebenaran dari Allah. Dan nabi kita Muhammad SAW semenjak ketika diutus menjadi nabi, menjadi rasul, kemudian ketika bermimpi di malam hari, paginya jadi kenyataan. Cuman masalahnya nabi sendiri tidak tahu apakah kenyataan itu terjadi besok lusa, bulan depan, tahun depan, atau bahkan puluhan tahun ke depan. Nggak tahu Rasulullah SAW. Buktinya demikian. Ketika Rasulullah SAW bermimpi tentang ayat la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Jadi Rasulullah itu bermimpi dalam tidurnya, dapat wahyu, diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. Itu Nabi ketika di Madinah. Maka pada tahun 6 Hijriah
Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk berangkat umroh. Dari mana? Dari Madinah ke Mekah. Jauh nggak? Jauh. 450 km lebih. Ya. Dengan membawa kendaraan seadanya, bahkan menggiring binatang-binatang untuk dikorbankan di sana, di Mekah. Maka para sahabat gembira sekali karena selama ini 6 tahun tinggal di tempat hijrah di Madinah. Mereka sangat bersuka cita, mereka merasa sangat senang bisa masuk Mekah dalam keadaan aman. Lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, engkau kabarkan demikian, ini wahyu, maka kami segera berangkat berbondong-bondong masuk Mekah. Ternyata menjelang beberapa langkah masuk tanah haram, tanah suci Mekah, dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Terjadilah perjanjian Sulhul Hudaybiyah, dan di antara isi perjanjian Sulhul Hudaybiyah, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah pulang balik, tidak meneruskan umrohnya. Apa kata para sahabat Nabi? Bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau menjanjikan, dan itu janji dari Allah, bahwa kita akan masuk Mekah dalam keadaan aman? Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan, oh salah mimpiku, tidak. Rasulullah mengatakan, ya, tapi aku tidak mengatakan tahun ini. Ternyata kapan bisa masuk Mekah? Tahun depannya, tahun ke-7 Hijriah. Lalu kemudian ditambah lagi tahun 8 Hijriah. Bahkan menaklukkan kota Mekah dalam keadaan dikuasai semua Mekah oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya, meskipun Nabi Muhammad SAW mimpinya benar, tapi Nabi sendiri tidak bisa menjamin kapan diwujudkan mimpinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Tidak tahu. Ibrahim alaihi salam bermimpi menyembelih anaknya, dilakukan benar-benar oleh beliau. Karena apa? Karena mimpinya para nabi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Intinya, tidak ada mimpi yang bisa dijadikan sebagai patokan dasar dalam beragama kecuali mimpinya para nabi. Itu pun para nabi sendiri tidak mengetahui kapan diwujudkan mimpinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mimpinya menjadi kenyataan berupa kebaikan, maka Rasulullah SAW memerintahkan supaya jujur dalam setiap perkara kesehariannya. Jadi orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang berusaha jujur, maka dia akan mendapatkan kenyataan mimpi dalam kehidupan sehari-harinya. Rasulullah mengatakan, fa inna ru'ya al-mu'mini la takadu takdzib. Sesungguhnya mimpinya orang yang beriman, yang benar-benar beriman, itu hampir-hampir tidak akan salah. Artinya menjadi kenyataan. Cuman kembali kepada awal tadi, bahwa kita tidak tahu kenyataan itu diwujudkan oleh Allah kapan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu tentang mimpi berjumpa melihat Rasulullah SAW. Ada nggak kira-kira? Jawabannya ada. Orang yang beriman bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun demikian, tetap tidak boleh diambil pengajaran-pengajaran dalam mimpi itu apabila pengajaran itu adalah pengajaran yang tidak selaras dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum meninggalnya. Artinya begini, kita tahu bahwasanya Islam sudah sempurna. Tiba-tiba kita tidur lalu mimpi ketemu Rasulullah, lalu kita disuruh untuk mengamalkan misalnya sholat demikian dan demikian yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di masa hidup. Kita katakan ini benar-benar bukan dari Rasulullah. Karena kalau itu Rasulullah, dia tidak akan mengajarkan hal-hal yang sudah ditutup sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya beliau. Terus siapa yang dilihat tadi kok mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak selaras dengan ajaran Nabi ketika masih hidup? Dijawab oleh para ulama, itu adalah setan yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Dan ini biasanya setan berhasil. Jadi kalau mengaku sebagai nabi, berpakaian seperti nabi,
kemudian dia mengajarkan ajaran-ajaran yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, itu biasanya berhasil. Orang terkecoh, oh ya ini Nabi, kita lihat berjubah, kita lihat pakai sorban, pengajarannya pun dengan masalah-masalah agama bagus, tapi tidak selaras dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati seperti ini, disesatkan oleh syaitan. Tapi bukankah Nabi pernah mengatakan fa inna syaitana la yatamatsalu bi? Ya, bukankah Nabi mengatakan setan itu tidak akan yatamatsal? Yatamatsal itu menyerupai. Bukankah setan itu tidak akan bisa menyerupai aku? Kata Nabi SAW. Jawabannya ya. Yang dikatakan oleh Nabi, setan itu tidak bisa menyerupai Nabi, tapi Rasulullah tidak mengatakan setan itu tidak akan mengaku-ngaku seperti aku. Jadi setan itu tidak mungkin menyerupai Nabi dalam mimpi kita. Tapi setan mungkin dan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi. Makanya untuk membedakan ini setan atau ini Nabi, maka kita harus mengetahui bagaimana sirah perjalanan Nabi dan bagaimana karakteristik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu bagaimana penampilan Rasulullah, bagaimana wajahnya Rasulullah, bagaimana cara berjalannya Rasulullah. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Nabi katanya, tapi Rasul jalannya itu bungkuk pakai tongkat begitu, bungkuk begitu. Apakah ini Nabi? Dijawab oleh para ulama, itu bukan Nabi. Meskipun dia mengaku sebagai Nabi, karena Rasulullah tidak pernah mengalami masa seperti itu. Justru keseharian Nabi jalannya itu sedikit cepat. Disebutkan dalam hadis-hadis riwayat Tirmidzi, ka'annahu nazala min sabab. Jalannya Nabi itu seperti turun dari bukit yang agak landai, jadi sedikit cepat. Ini menunjukkan beliau itu orangnya semangat, bukan orang malas. Jadi kalau melihat Nabi katanya kok males, jalannya nyeret gitu, itu bukan Nabi. Meskipun mengaku Nabi, kita harus tahu bagaimana Nabi, bagaimana rambutnya, dipelajari. Ada semuanya pelajarannya dalam hadis. Ada sebuah kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah membahas tuntas tentang sifat fisik Nabi SAW dan perangai akhlaknya Nabi SAW, termasuk sampai rambut dibahas. Rambutnya bagaimana, tidak terlalu lurus, tidak terlalu keriting. Ya, jadi kalau antum bermimpi melihat seorang laki-laki rambutnya lurus panjang begitu, ya, lurus sekali panjang, ngaku sebagai Nabi, maka itu bukan Nabi, itu setan yang berambut lurus ngaku-ngaku sebagai Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW rambutnya demikian. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, andai kan ada orang, ya, ada orang mimpi bertemu dengan Nabi, dilihat orang ini rambutnya sudah putih semua, tidak ada satu helai pun yang hitam. Nabi atau bukan itu? Kita katakan, dan itu dikatakan oleh para ulama, yakinlah itu bukan Nabi, tapi itu setan mengaku-ngaku sebagai Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengalami masa ubannya seperti itu. Rasulullah ketika meninggal dunia itu bisa dihitung jumlah helai rambut ubannya. Dalam riwayat Tirmidzi kira-kira 20 helai saja. Dalam riwayat yang lain belasan. Tidak sampai seperti itu. Nah, kalau kita tidak tahu hadis-hadis tentang sifat Rasulullah, semua orang mengaku sebagai Nabi dalam mimpi kita anggap Nabi, padahal itu setan. Bagaimana pakaiannya, bagaimana sarungnya Nabi, kalau dia pakai sarung setinggi setengah betis. Ya, jadi kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah katanya, kemudian Rasulullah itu kok pakai celana musbil nyeret sampai ke tanah, itu setan, bukan Nabi. Atau pakai jas, pakai dasi gitu, jenggotnya dicukur, itu bukan Nabi, karena Nabi tidak pernah mencukur jenggotnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Nawawi menyatakan bahwasanya sepakat para ulama bahwa agama ini, syariat ini tidak bisa lagi diambil dari mimpinya siapapun, karena agama ini sudah sempurna. Sampai orang yang dianggap wali sekalipun, maka mimpinya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Andaikan itu mimpi baik, maka harus dibandingkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqlah, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, barang siapa melihat aku dalam mimpi,
maka berarti dia melihat aku dalam sadarnya, karena sungguhnya setan tidak bisa menyerupai aku. Disebutkan oleh para ulama, maknanya di sini adalah orang yang melihat Nabi ya sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, karakteristiknya sesuai semuanya, maka dia sama halnya dia melihat Rasulullah yang sebenarnya. Atau sebagian mengatakan sama atau seperti dia melihat Rasulullah dalam keadaan sadar. Tapi bukan berarti kemudian dia berarti menjadi sahabat Nabi, tidak. Jadi disamakan seperti dia melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi kedudukannya berbeda. Dia tetap tidak akan menjadi sahabat Nabi, karena sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi ketika sadar, bukan ketika mimpi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tidak akan diterima, atau para ulama tidak akan menerima siapapun yang mengklaim bermimpi ketemu Rasulullah SAW kecuali diuji. Jadi zaman dahulu itu para ulama kalau didatangi orang ngaku-ngaku bahwa dirinya ketemu Nabi dalam mimpi, maka para ulama dahulu menahan orang ini sebentar, lalu kemudian diuji mimpinya. Coba sebutkan orang yang kau lihat tadi bagaimana. Disebutkan. Jadi seperti Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu ketika datang orang yang mengaku melihat Nabi dalam mimpinya, apa kata Ibnu Sirin? Ibnu Sirin mengatakan, "Sifli alladzi ra'aitahu." Tolong sebutkan ciri-ciri karakteristik siapa yang kau lihat tadi dalam mimpimu. Fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifuha qala lam tarah. Kalau orang yang mengaku mimpi melihat Nabi tadi menceritakan orang dengan sifat-sifat yang tidak dikenal oleh Ibnu Sirin dalam hadis-hadis yang sahih, maka Ibnu Sirin akan mengatakan, kamu belum melihat Nabi SAW meskipun dalam mimpi, karena nggak tepat. Menceritakan tentang baju misalnya nggak pas, menceritakan, bahkan kalau kita lihat dalam hadis yang sahih, sampai kakinya Rasulullah itu ada keterangannya, tangannya Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi juga disebutkan, tangannya Rasulullah ini halus tapi kuat. Jadi kalau ada orang salaman itu merasakan halusnya tangan Rasulullah, tetapi di samping halusnya tangan dirasakan begitu kuatnya Rasulullah ketika memegang. Karena memang Rasulullah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan 30 kaum laki-laki. Dalam hadis yang sahih demikian. Belum lagi tentang bagaimana dadanya, pundaknya, kemudian perutnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, pundak dengan perutnya ini lurus, rata. Artinya tidak buncit. Jadi kalau ada orang mengaku melihat Nabi perutnya gendut, bukan Nabi. Itu setan mengaku sebagai Nabi. Dan setan bisa mengaku sebagai Nabi, tidak bisa menyerupai Nabi, tapi ngaku sebagai Nabi bisa. Makanya kita harus mempelajari bagaimana sih Rasulullah sebenarnya. Orang yang harus paling kita cintai, masa kita tidak kenal bagaimana wajahnya. Bahkan disebutkan oleh sebagian sahabat Nabi ketika waktu bulan purnama, kebetulan malam-malam bulan purnama, dia menikmati keindahan bulan purnama. Dia lihat, dia pantau, dia merasa senang melihat bulan purnama. Ya, cerahnya bagaimana, terang, senang melihat bulan purnama. Lalu tiba-tiba Rasulullah muncul dengan pakaian yaitu bergaris merah, setelan bawah atas, ya, semacam gamis dengan sirwal begitu. Kemudian sahabat ini melihat Rasulullah, kemudian melihat lagi bulan, melihat Rasulullah, melihat bulan, ditinggalkan bulan purnama, dia melihat Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, demi Allah, aku melihat Rasulullah SAW lebih indah daripada bulan purnama. Demikian kata para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lagi akhlak-akhlaknya Nabi harus kita ketahui kalau kita ingin benar-benar bisa bermimpi ketemu Rasul. Dan satu lagi catatan disebutkan oleh Nabi, orang yang merasa mimpi ketemu Rasulullah nggak usah cerita. Ya. Karena apa? Karena kalau memang itu benar lalu cerita kepada orang lain, ini akan menimbulkan sifat ujub. Nanti akan mengatakan, saya sudah melihat Rasulullah dalam mimpi, kamu belum.
Apa kamu tidak ada gunanya? Apa kamu ini masih belum kenal Rasulullah? Akhirnya ujub, ketika ujub dibiarkan menjadi sombong, meremehkan orang lain. Maka dari itu tidak ada gunanya kita bercerita mimpi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-ru'ya salihah juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar, tadi mimpi benar itu dari Allah, itu adalah 46 bagian dari kenabian. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah kalau orang itu mimpi benar, betul-betul menjadi kenyataan dan itu isyarat dari Allah, maka pada dirinya itu ada 1/46 kenabian. Tapi berhenti di situ, tidak akan naik menjadi nabi, karena nabi sudah ditutup, gitu loh. Dan ini ciri khas atau cirinya orang itu beriman. Kalau dia betul-betul mimpinya adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada tanda kebaikan di sana dan dia memiliki bagian 1/46 kenabian. Tapi karena Nabi sudah ditutup, terakhir Nabi Muhammad, maka dia tidak akan bisa menjadi Nabi meskipun dia berusaha untuk ke sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ada pembahasan yang lainnya disebutkan oleh para ulama, apakah harus ditafsirkan atau ditakwilkan mimpi kita? Maka Imam Malik ketika ditanya, hal yu'abbirur ru'a kullu ahad, apakah boleh setiap orang itu menafsirkan mimpi? Apa kata beliau? Ayal abuna abin nubuwati yal'ab, apakah dia akan main-main dengan kenabian? Tadi kita katakan 1/46 kenabian. Kalau kita tafsirkan semau kita, berarti kita main-main dengan kenabian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu tidak boleh kita ini berpatokan, berpegang kepada mimpi dan tafsirnya, karena tafsir mimpi itu belum tentu benar, dan mimpi itu sendiri pun juga belum tentu benar. Jadi asalnya itu belum tentu benar, apalagi cabangnya, tafsirnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan para ulama mengatakan bahwa menafsirkan mimpi ini tidak sembarangan. Tidak semua orang bisa, bahkan tidak semua orang alim tidak kemudian bisa, tidak bisa semua. Bahkan orang yang pandai menafsirkan mimpi pun kadang salah, kadang benar. Lihat bagaimana Rasulullah SAW di hadapannya ketika itu ada Abu Bakar. Abu Bakar duduk, kemudian ada orang bertanya tentang tafsirnya mimpi, melapor kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku mimpi begini, bagaimana ini? Apa maksudnya? Abu Bakar menafsirkan, kamu nanti begini, kamu begini, kamu begini. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, asabta ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan. Tafsirmu benar sebagian, tapi salah sebagian yang lain. Abu Bakar, orang yang mulia, orang yang ilmunya luar biasa, orang yang dijamin surga, tapi tafsir mimpinya masih kadang-kadang salah. Karena memang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tafsiran mimpi ya itu juga berbeda-beda menurut orangnya, kadang-kadang berbeda. Kemudian yang dilihat kadang-kadang berbeda. Bahkan kadang-kadang yang dilihat sama, tapi orangnya berbeda pun bisa berbeda. Makanya ada sebuah kisah yang menarik dalam kitab-kitab para ulama tentang ru'ya al-manam. Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu terkenal dengan seorang alim ulama yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Itu pun kadang salah. Ketika ada seorang datang melapor kepada Ibnu Sirin, wahai Ibnu Sirin, aku bermimpi sedang adzan. Ya, aku sedang adzan. Maka Ibnu Sirin melihat orang ini orang yang tidak saleh, ya. Maka dia ingat sebuah ayat dalam surat Yusuf, ada kalimat adzan, fa adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. Maka adzana yu'adzin, adzan itu artinya pengumuman. Maka dalam ayat disebutkan, maka diumumkanlah, wahai yaitu satu kabilah, kalian sedang mencuri. Maka Ibnu Sirin ingat ayat ini, dia mengatakan, kamu ini mencuri. Ternyata betul kejadian mencuri, padahal mimpinya adzan. Sementara ada orang lain datang saleh, orang saleh datang kepada Ibnu Sirin bertanya, wahai Ibnu Sirin, aku mimpi semalam yaitu melakukan adzan. Ibnu Sirin melihat orang ini orang saleh, orang baik,
kemudian dia teringat sebuah ayat tentang haji, wa adzanun minallah wa rasulihi, tentang haji, supaya diumumkan haji itu. Maka kemudian dia mengatakan hadis sana tahuj, atau tahujud hadis sana, engkau akan melaksanakan haji tahun ini. Ternyata benar. Artinya apa di sini? Sama-sama mimpinya adzan, tapi tafsirnya berbeda. Itu pun kadang salah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak bisa berpatokan dalam kehidupan kita dengan mimpi. Karena mimpi itu adalah perkara yang akan datang, yaitu hakikatnya. Sehingga kita kalau berpatokan dengan mimpi, dengan tafsir yang belum tentu benar, maka hidup kita ini terombang-ambing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun adab mimpi, maka tadi dikatakan oleh para ulama, mimpi yang boleh ditafsirkan hanya mimpi yang baik saja. Oleh karena itu, ada adab yang disebutkan oleh para ulama. Mimpi, kalau mimpi itu baik, kalau yang nggak dianggap itu adalah mimpi yang dari pikiran. Mimpi yang baik apabila kita mimpi misalnya sesuatu yang menyenangkan, mimpi dapat rezeki, mimpi sedang beribadah, atau bahkan mungkin mimpi masuk surga, ini kebaikan, tidak ada masalah. Atau mimpi ketemu Rasulullah, pas sifat-sifat Rasulullah, karakteristiknya ada semua dalam hadis benar. Maka yang kita lakukan yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah, karena Rasulullah mengatakan falyahmadillah, siapa yang bermimpi kebaikan maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, boleh menceritakan tapi kepada orang yang sekiranya tidak ada sifat hasud, iri dan dengki. Rasulullah SAW mengatakan, fa in ra'a ru'ya hasanah falyubashshir wa la yukhbir illa man ahab. Rawahu Muslim. Kalau orang itu mimpi baik, maka hendaklah dia bergembira dan jangan diceritakan kecuali kepada orang yang ia sukai. Misal, seorang perempuan mimpi baik, ceritakan kepada suaminya, karena suaminya pasti dia cintai, atau sebaliknya, atau kepada anak-anaknya, atau kepada orang tuanya. Orang-orang yang tidak akan mungkin ada sifat hasud, iri dan dengki, silakan diceritakan mimpi kebaikan, hanya mimpi kebaikan saja. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh para ulama, boleh ditafsirkan baik oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengizinkan menafsirkan mimpi yang baik saja, tapi itu pun tidak boleh dijadikan patokan. Hanya sebagai apa? Sebagai rasa optimis saja, penyemangat, tidak mengapa. Mimpi misalnya dia masuk surga, maka kemudian terdorong untuk bertaubat dari setiap dosa, tidak ada masalah. Mimpi membaca Al-Quran sebagai penyemangat bagi dia untuk rajin membaca Al-Quran. Mimpi dia menjadi hafidh Al-Quran, maka dia menjadikan itu pemicu untuk menyemangati dirinya, yaitu menghafal Al-Quran. Ini semuanya diperbolehkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, yaitu apabila mimpi berupa mimpi yang buruk, maka adabnya diantaranya adalah yang pertama berta'awudz. Jadi kalau kita tersadarkan karena mimpi yang buruk, mimpi berupa kesesatan, mimpi yang menakutkan, mimpi yang membuat kita ragu, was-was, mimpi melihat setan, ya, mimpi kebakaran, mimpi ditipu orang, mimpi usahanya bangkrut, ini semuanya mimpi tahzinun minasyaitan, yaitu gangguan setan. Maka yang pertama dilakukan adalah Rasulullah mengatakan, wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrah fa innama hiya minasyaitan wal yasta'id min syarriha. Apabila seseorang itu mimpi yang tidak baik dari perkara yang tidak disuka, maka sungguhnya itu dari setan, maka hendaklah dia minta perlindungan dari keburukan mimpi tersebut. Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya, atau boleh juga dengan lafadz yang umum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga boleh. Tapi kalau lebih tepat, a'udzubillahi min syarriha, atau min syarri hadhihi ru'ya. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan mimpi ini.
Adzan ya. Taib, silakan adzan dulu. Kita sambung setelah adzan sedikit nanti insyaallah. Allahu Akbar, Kita tambahkan lagi, kita masih membahas tadi adab mimpi. Ketika mimpi itu adalah baik, maka yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian tidak menceritakan kecuali kepada orang yang dipastikan tidak akan ada hasud, iri dan dengki, kemudian boleh menafsirkan tetapi tidak boleh dijadikan sebagai patokan, namun hanya dijadikan sebagai rasa optimis dan penyemangat dalam kehidupan saja. Adapun ketika mimpi itu buruk, menakutkan, mimpi kesesatan dan lain sebagainya yang dari syaitan, maka adab yang pertama adalah minta perlindungan kepada Allah, seperti mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min syarriha, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari keburukan mimpi ini, atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena ini adalah dari
syaitan. Yang kedua, at-tahawul min makanin naum, merubah posisi tidur. Kalau kita tersadarkan karena mimpi yang buruk, maka berusaha untuk merubah posisi, atau kalau perlu pindah, karena di situ ada syaitan. Ya, berbalik misalnya, atau misalnya dia tadinya miring ke kiri jadi ke kanan, atau mungkin diputar. Yang penting pindah posisi. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, idza ra'a ahadukum ru'yan yakrahuha falyatahawwal. Apabila, kata Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah, di antara kalian bermimpi dengan mimpi yang dia tidak suka, maka hendaklah dia merubah posisinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tafalu ilal yasari thalathan, meludah ke arah kiri 3 kali. Meludah, tafal itu meludah tetapi tanpa mengeluarkan air. Kalau mengeluarkan air itu busok, basoko yabsuku. Tapi kalau tafal itu meludah tapi tidak mengeluarkan apa-apa, jadi berisyarat meludah 3 kali. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan, kelanjutan hadis tadi riwayat Ibnu Majah, wal yatful an yasarihi thalathan, lalu hendaklah dia meludah ke arah kirinya 3 kali. Yang keempat, su'alullahi min khairiha, ketika mimpi jelek. Jadi yang pertama tadi bertawud, merubah posisi, meludah 3 kali ke kiri. Yang keempat, meminta kepada Allah kebalikannya, yaitu kebaikan dari mimpi tersebut. Minta kepada Allah hal yang baik dari mimpi tersebut. Jadi dibalik, mimpinya jelek, bertawud, minta perlindungan kepada Allah dari setan, lalu minta kebalikan mimpi. Kalau mimpinya jelek berarti minta kebaikan. Bagaimana? Dia mengatakan misalnya, Allahumma inni as'aluka khairaha, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan atau dampak baik daripada mimpi yang buruk ini. Tapi kalau gak bisa bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, karena ini bukan sholat, dan doa itu boleh dengan bahasa kita. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, boleh dengan bahasa kita. Kemudian yang kelima, kalau bisa, ini kalau bisa ya, untuk betul-betul memutuskan gangguan syaitan, hendaklah berwudu dan sholat paling tidak 2 rakaat. Wudu dan sholat 2 rakaat. Ya, makanya para ulama mengatakan, di antara salah satu sebab setan itu bisa masuk ke dalam mimpi kita, itu ketika kita ini tidur tidak berwudu. Ya, apalagi tidak berdoa, apalagi tidak membaca ayat kursi misalnya. Karena ayat kursi dan doa-doa yang lain itu adalah benteng bagi orang mukmin. Bahkan Rasulullah mengatakan, man qara'a ayatal kursi fi lailatin lam yaqrabu syaitanu hatta yusbiha. Barang siapa membaca ayat kursi malam hari, maka setan tidak akan mengganggunya sampai pagi harinya. Nah, maka kemudian kalau mimpi buruk lalu kemudian tersadarkan dirinya setelah melakukan 1, 2, 3, 4, maka kemudian segera berwudu dan sholat paling tidak 2 rakaat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum falyusalli, rawahu Muslim. Kalau seseorang itu mimpi, ya, mimpi yang dia tidak suka, yang dari setan tadi, maka hendaklah dia melakukan sholat. Mana wudunya? Konsekuensi orang sholat adalah berwudu. Atau konsekuensi orang yang tidur bahkan sampai mimpi, maka wudunya batal. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, man nama falyatawadda. Barang siapa tidur, yakni tidur yang pulas, apalagi mimpi, maka hendaklah dia berwudu. Artinya apa? Tidur yang pulas itu membatalkan wudu. Kalau dia mau sholat, konsekuensinya harus berwudu. Di antara manfaatnya adalah mengusir setan. Bukankah dalam sebuah hadis, kalau orang itu tidur maka setan mengikat dirinya dengan 3 ikatan. Kalau dia bangun, maka lepaslah 1 ikatan. Kalau dia berwudu, lepaslah yang kedua ikatannya. Kalau dia sholat, lepaslah 3 ikatannya. Lalu di pagi hari dia dalam keadaan bersemangat. Jadi ada kaitannya, wudu itu bisa melepaskan gangguan syaitan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang keenam, tidak menceritakan mimpinya kepada siapapun dan tidak berusaha untuk menafsirkan mimpi yang buruk. Sekali lagi, tidak menceritakan kepada siapapun mimpi yang buruk itu,
dan tidak berusaha menafsirkan mimpi yang buruk karena nggak ada gunanya, akan semakin takut. Ya, kita sudah meminta kebaikannya, sudah tidak usah ditafsirkan meskipun berkali-kali mimpinya. Kalau mimpi itu buruk, jelek, itu dari setan, itu ganggu, biarkan saja, abaikan saja, dan tidak usah diceritakan. Bahkan kepada orang yang paling dia cintai pun tidak usah cerita, karena itu gangguan setan. Orang yang diceritain mimpi buruk, dia akan mengatakan ini orang yang pandai, orang yang berilmu ya. Kalau ada orang cerita kepada dia tentang mimpi buruk, dia jawabannya satu, dia mengatakan tidak usah digubris, itu gangguan setan, selesai. Karena memang tidak boleh menceritakan kepada orang lain mimpi yang buruk itu, karena itu semata-mata gangguan dari setan. Jadi orang yang alim, orang yang mengetahui ilmunya, dia akan mengatakan sudah, tidak usah ceritakan, itu gangguan setan. Nah, demikian Rasulullah SAW mengatakan wala yuhaditsu bihan nas, rawahu Muslim, tentang mimpi yang buruk jangan sekali-kali diceritakan kepada manusia, siapapun tidak boleh, istri, suami tidak boleh cerita, biarkan saja lewat, itu gangguan setan. Kemudian ikhwana fillah azakumullah, kalau seorang yang bermimpi buruk sekalipun, seburuk apapun mimpinya, dia lakukan tahapan-tahapan tadi, sampai berapa tadi? 6 tahapan tadi. 1. Ta'awudz, pindah posisi, kemudian meludah 3 kali ke arah kiri tanpa mengeluarkan air liur. Kemudian yang keempat, minta kebaikan dari mimpi yang jelek tadi. Kemudian kalau bisa berwudu dan sholat minimal 2 rakaat, lalu tidak diceritakan dan tidak ditafsirkan oleh siapapun. Maka kata Rasulullah SAW, wala yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu, akhrajal Bukhari. Jangan sekali-kali diceritakan mimpi yang buruk itu kepada siapapun. Kalau dia telah melakukan hal yang di atas tadi, kata Nabi, la tadurruhu, mimpi itu tidak akan membahayakan dia sama sekali. Jadi tidak usah dipikir, itu mimpi dari setan, dan memang setan berusaha untuk mengganggu manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana dengan ada sebuah kitab yang terkenal, itu nama kitab ini adalah Tafsir Al-Ahlam. Ada nama lain, Ta'bir Ar-Ru'a. Ini sama, penulisnya adalah yaitu Ibnu Sirin. Nah, ini dijadikan patokan oleh sebagian orang yang ingin yaitu menafsirkan mimpinya. Jadi kalau malam-malam mimpi apa gitu, misalnya mimpi melihat apa misalnya, yang paling sering apa, melihat apa ya, mimpi melihat kapal misalnya atau pesawat, maka dia buka kitab ini, kemudian tidak menjumpai nama pesawat karena kitab ini ditulis belum ada pesawat. Maka kadang-kadang ada kitab yang lain, kamus tafsir mimpi, disesuaikan dengan huruf. Kalau dia melihat pesawat, dicari huruf P, pesawat. Oh, artinya begini. Kita katakan, disebutkan oleh para ulama, tidak boleh sekali-kali kita berpatokan tafsir mimpi dengan kitab, karena dalam Islam tidak ada kitab yang dijadikan sandaran untuk tafsir mimpi. Adapun yang ditulis oleh Ibnu Sirin, disebutkan oleh para ulama, penisbatan kitab ini kepada Ibnu Sirin itu masih diragukan sampai hari ini. Yang kedua, andaikan itu benar, ya, dianggap benar dari Ibnu Sirin yang menulis, maka tetap kita tidak boleh berpatokan dengan buku-buku atau kitab-kitab tafsir mimpi, karena tadi kita katakan suatu ketika mimpinya sama, orangnya berbeda, tafsirnya berbeda. Bahkan dalam menafsirkan mimpi itu tidak ada keharusan, hanya sekedar boleh, dan tetap kita tidak boleh berpatokan dengan tafsir mimpi tersebut, yang mana akhirnya kadang-kadang orang itu menjadi tertekan dengan tafsir mimpi tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, cukup kira-kira? Ya, cukup ya. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi, mimpi tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalam beragama. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh kita menyandarkan nasib kita kepada mimpi, karena mimpi itu ada kemungkinan benar dari Allah, tetapi banyak kemungkinan itu datangnya dari setan, atau bahkan itu adalah hasil pikiran dan was-was yang ada pada diri kita sendiri. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum
innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.